Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, pikiran, tindakan, kelalaian, perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sesungguhnya pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para frater di sebuah seminari tinggi memiliki program bela diri tunggal hati seminari atau THS. Beberapa frater tidak senang dengan program tersebut karena capek dan merasa tidak relevan dengan tugasnya sebagai seorang imam kelak, bukan sebagai petarung bela diri. Bahkan ada yang menyeletuk, lebih bagus kerjakan tugas kuliah daripada habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak relevan. Kelihatannya argumentasi yang disampaikan oleh beberapa frater yang tidak senang dengan program tunggal hati seminari ini benar. Namun, sebetulnya mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti maksud terdalam mengapa program THS bela diri itu diadakan. Sejatinya, ada nilai formatif yang ingin dikembangkan oleh para formator lewat latihan ini, yaitu kesabaran, ketangkasan, heroisme, tidak mudah menyerah, dan sebagainya. Jadi, bukan sekedar penguasaan teknik bela diri. Begitu pula yang dialami oleh Tuhan Yesus saat berhadapan dengan orang Farisi dan para ahli Taurat yang memegang adat istiadat nenek moyang sekedar aturan. Mereka tidak sampai pada pengertian terdalam dari sebuah aturan adat. Mereka hanya melihat aturan sebagai aturan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajak mereka dan kita untuk masuk lebih dalam. Mencuci tangan itu penting dan bagus, namun ada yang lebih utama dari sekedar tindakan membersihkan tangan, yaitu kesehatan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga segala aturan yang kami jalankan menjadi sarana bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengerti kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.